Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari, katakan imanku. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Percayakah kita kalau kita bukan orang-orang yang kalah?
tapi Alkitab berkata kita lebih daripada pemenang. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Kira bahara barala 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 basyara. Mari bersyukur buat kemenangan yang Dia berikan. Kemenangan kita bukan tergantung dari situasi, tetapi kemenangan kita bergantung dari janji Tuhan dalam hidup kita. Mari percaya, ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Iman kami sepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Nah, saya masih rindu kita semua merenungkan dari Matius pasal yang ke-10 ini. Karena tentunya kita harus bicarakan konteksnya ini sebetulnya apa. Karena kemarin waktunya, maka kita belum sempat membahas secara panjang lebar, ya. Kita baru membahas saja bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Dibanding burung pipit, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Coba kita lihat kembali dalam ayat yang ke-29. Dikatakan di sana bahwa kita ini spesial, harganya jauh lebih berharga, lebih tinggi daripada burung yang dijual seduit dapat 2 ekor. Dan selanjutnya dalam ayat yang ke-30 dan 31, 30 dulu ya. Mari kita lihat, bahkan rambut di kepala kita terhitung jumlahnya. Tuhan tahu dan memperhatikan. Jadi, itu yang kemarin sudah kita bicarakan, jadi kita ini spesial di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu sangat menyayangi kita. Tentunya memelihara dan memperhatikan kita. Nah, Tuhan Yesus ini sebetulnya berbicara mengenai supaya kita ini tidak takut, cemas, khawatir, dan sebagainya. Itu bisa kita lihat dalam ayat 31 yang mengatakan, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Janganlah kamu takut. Jadi kita ini betul-betul spesial di hadapan Tuhan. Nah, dengan demikian saudara sekalian, maka kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan kekhususan, kespesialan kita ini, Tuhan memperhatikan kita dan memelihara secara spesial pula. Tidak perlu khawatir. Dan kalau kita lihat konteksnya ini, sekali lagi adalah sesuatu tentang jangan takut, cemas ataupun khawatir. Nah, ketakutan ini sebetulnya paling tidak bisa kita lihat dalam 2 sisi. Ya. Ayo sekarang kita baca di dalam ayat yang ke-32, ayat selanjutnya. Ya. Yang mengatakan begini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ayat 33, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Jadi sebetulnya apa yang Tuhan Yesus ungkapkan ini adalah jangan takut kepada manusia, dan yang berikutnya adalah jangan takut di hadapan manusia. Dalam ayat 31 tadi dikatakan jangan kamu takut. Nah, ini konteksnya bisa kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-28. Dikatakan demikian.
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya. Jadi yang Tuhan Yesus maksudkan jangan takut ini adalah jangan takut kepada siapapun, hanya kepada Allah saja. Karena hanya Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dunia tidak perlu ditakuti karena tidak bisa membinasakan jiwa. Paling-paling mereka hanya bisa membinasakan tubuh. Ya, kita tahu bahwa peperangan, suatu tindakan kekerasan itu bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya, alias meninggal, mati, atau ya menghabisi kehidupan orang itu. Tetapi ini hanya sebatas itu saja. Karena tidak ada seorang pun, tidak ada pihak manapun yang bisa membinasakan jiwa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semuanya. Supaya sekalipun kita nanti tubuhnya habis binasa, kita meninggalkan dunia ini atau mati, kita tidak binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Karena setelah kematian itu bukan habis perkara, masih ada urusannya. Tujuannya cuma dua tempatnya. Neraka atau kebinasaan atau kerajaan sorga, hidup yang kekal. Dan kita tahu kerajaan sorga tidak bisa dijangkau oleh apapun, oleh siapapun juga, kecuali hanya dengan percaya kepada Yesus. Hanya melalui Yesus saja, tidak ada yang lain. Mau percaya, mau tidak, ini fakta. Lebih baik kita pilih percaya Yesus. Kita akan selamat. Karena Dia berkuasa. Nah, seringkali manusia itu takut dengan tubuhnya ini, kehidupan semasa di dunia ini. Ada pandemi seperti ini, takut saya. Kalau ditanya kenapa takut, ya takut nanti ketularan. Sebetulnya ujungnya sih takut mati sebetulnya. Nah, dalam hal ini saya tidak mengatakan, ayo kita tidak usah takut mati, tidak usah takut ketularan. Bukan. Kita jangan takut dengan kondisi seperti ini. Karena apa? Kondisi seperti ini seringkali membuat orang cemas, takut, dan kecemasan, ketakutan inilah yang akhir membuat ketahanan tubuh atau imun tubuh itu turun, dan kemudian ketika ada patogen, bakteri, virus, dan sebagainya itu menyerang, maka kita jadi sakit. Sakit pun juga macam-macam. Ada sakit flu biasa, ada flu ini, flu itu, dan termasuk juga yang kemudian sekarang dikenal sebagai COVID-19 ini. Jadi kalau kita tidak takut, percaya sungguh kepada Yesus, maka itu patogen itu tidak bisa menyentuh kita. Walaupun pandemi ini terjadi di mana-mana, tapi saya percaya kuasa Yesus sanggup melindungi kita semuanya. Jangan sedikit-sedikit khawatir, waduh saya kok demam ini.
Ya, kita tahu bahwa demam itu menunjukkan ada suatu kejadian tertentu dalam tubuh yang kemudian dikenal sebagai infeksi. Mungkin itu karena tindakan kita yang keliru sehingga menyebabkan adanya infeksi dan sebagainya. Tapi bukan berarti bahwa itu selalu harus, ini kena COVID dan sebagainya. Percaya Yesus, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jamahanmu Tuhan menyembuhkan aku. Jamahanmu menolong aku Tuhan. Aku tidak takut. Dan kita jaga dengan baik. Sudah diberikan protokolnya yang dikenal sebagai protokol kesehatan. Kita ikuti dengan baik. Tapi bukan berarti itu membuat kita takut. Kita tidak perlu takut. Sebaliknya juga bukan mengatakan saya tidak takut, saya tidak perlu mengikuti protokol. Nah, ini keliru. Tetap protokol itu harus dilaksanakan dengan baik. Aturan yang pemerintah berikan diikuti dengan baik. Tapi harus diimbangi juga dengan iman percaya di dalam Yesus. Bukan ketakutan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut kepada manusia. Nah memang manusia, dunia itu bisa mengancam kita. Bisa membunuh dan sebagainya. Karena hal-hal tertentu. Tapi Tuhan Yesus katakan jangan takut. Tapi juga bukan berarti kita disuruh nantang. Ya. Maksudnya jangan takut di hadapan manusia atau dunia itu. Jangan kita selalu dicengkeram oleh roh ketakutan. Nanti mau memberitakan Injil takut. Memberitakan kabar baik takut. Nanti mau melakukan ini takut dan seterusnya. Kita lakukan sesuai dengan apa yang seharusnya. Kalau protokolnya mengatakan begini, baik itu protokol kesehatan, protokol yang lain, aturan-aturan di dalam kehidupan sosial masyarakat dan sebagainya, kita ikuti semuanya. Bukan berarti kita cuma mengunci diri diam. Kenapa? Saya takut ngomong salah, nanti saya dibunuh, nanti saya gini. Saya cerita tentang Yesus, takut nanti saya dibeginikan, begitukan. Nah, ini yang Tuhan Yesus ingin luruskan. Jangan takut terhadap manusia. Karena nanti Tuhan yang akan memberi hikmat kepada kita untuk bertindak, berbicara. Dan yang kedua, dikatakan juga jangan takut di hadapan manusia. Seringkali kita kalau tidak ada manusia, kita berani. Aku percaya Yesus, haleluya. Tapi begitu ada orang lain, kamu percaya Yesus ya? Enggak itu. Nah ini yang Tuhan Yesus katakan, jangan kamu takut di hadapan manusia. Seperti yang dikatakan dalam ayat 32 tadi. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah jadi dalam hal ini kita tidak perlu takut. Kamu percaya Yesus? Ya. Aku bunuh. Aku tidak takut. Karena aku lebih takut kepada Allah yang bisa membinasakan baik tubuh dan jiwa. Dunia, kalian cuma paling bisa membinasakan tubuh. Dan kita tahu dalam sejarah gereja, bagaimana murid-murid Yesus, para rasul, pemberita-pemberita Injil menjadi martir karena menyaksikan, memberitakan nama Yesus. Mereka tidak takut. Mereka ditantang. Mau percaya Yesus atau menyangkal.
Kalau tetap percaya Yesus akan dibunuh. Tapi kalau menyangkal Yesus dibebaskan. Tapi mereka tidak takut. Mereka tetap percaya Yesus. Dan akhirnya mereka ada yang dipenggal, ada yang dibakar, ada yang ditusuk tombak dan sebagainya. Mereka tidak takut karena itu hanya sebatas membinasakan tubuh. Tapi apa yang terjadi? Nanti kalau sudah lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, diceritakan di sana bagaimana seorang yang bernama Stefanus. Dia tidak takut. Dan kemudian dia dibunuh rame-rame oleh orang banyak. Dilempari batu sampai mati. Tapi ternyata apa yang terjadi? Sorga terbuka. Stefanus diterima oleh Tuhan. Ayo kita lihat itu. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ya. Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, di situ bagaimana Stefanus ini menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah dan kemudian menyampaikan bagaimana Tuhan itu ajaib dan berkuasa. Sampai akhirnya orang-orang yang diajak bersoal jawab dengan Stefanus itu marah mereka. Karena mereka menganggap bahwa mereka dilecehkan oleh Stefanus yang coba memberitakan tentang Yesus. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-60, ya, Stefanus mengatakan begini, ini ayat yang terakhir, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Stefanus mati. Nah kita mundur ayat 59 sekarang. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Nah, Stefanus tidak takut, tapi yang istimewa coba kita mundur lagi, kita langsung aja ayat 56 sekarang. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Haleluya. Jadi saudara sekalian, tubuhnya saja yang dibunuh, dibinasakan, tapi jiwanya diselamatkan. Karena Stefanus percaya Yesus. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita tidak perlu takut, tetap percaya Yesus. Tetap percaya Yesus. Dengan percaya kepada Yesus, mujizat demi mujizat akan terjadi. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut. Karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang melindungi kami Tuhan. Dan tidak ada virus corona apapun yang bisa menyentuh kami. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.